Assalamualaikum guys, balik lagi bareng admin di sini. Sebelum lanjut, Mimin mau mengucapkan minal aidin wal faidin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf bila selama ini mungkin ada perkataan atau penyampaian yang mungkin kurang berkenan di hati. Mohon untuk maafkan Mimin ya guys. Manusia tak luput dari salah. Oleh karena itu, sekali lagi dengan segala kerendahan hati, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, untuk menemani waktu luang kalian, seperti biasa, Mimin akan menceritakan alur cerita film horor terbaru yang berjudul Baghead, rilisan tahun 2024. Film ini sangat layak untuk kalian tonton, karena ini film horor terbaik yang ada di bulan April. Oke guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Di sebuah bar cafe yang bernama Queen Head, sang pemilik bernama Owen sekaligus bar tersebut dijadikan untuk tempat tinggal dirinya. Terdengar dari luar suara pintu digedor. Padahal bar itu sudah tak pernah dibuka lagi. Tamu yang datang adalah Neil. Diketahui hampir setiap hari Neil selalu datang hanya ingin berjumpa dengan Owen. Kedatangan Neil ada maksud tertentu. Neil berkata kalau dia ingin menemuinya, sambil dia memohon dan memberikan bungkusan berupa uang. Belum diketahui maksud dari permintaan Neil kalau dia ingin menemuinya. Namun sayang jawaban Owen sama seperti yang sudah-sudah. Dia menolak mentah-mentah permintaan Neil. Setelah Neil pergi, Owen menutup semua pintu lalu menguncinya rapat-rapat. Entah apa yang Owen rasakan pada saat itu, dia seperti orang sedang putus asa, membuat sebuah video rekaman dan memberikan ucapan terakhirnya. Owen menyampaikan dalam video itu kalau seluruh properti ini hanya bisa dihuni oleh orang khusus. Jika suatu saat nanti sang penghuni baru menempati properti ini, maka orang itu akan menjadi wali sekaligus dia juga akan menjadi sang pembatas antara dunia manusia dengan alam goib. Satu pesan yang Owen sampaikan, jangan sampai makhluk itu keluar dari ruangan bawah tanah. Karena betapa berbahayanya iblis itu jika sampai terbebaskan. Kutukan yang menimpa kepada Owen selama ini akan dia akhiri sendiri pada malam ini juga. Dan jika nanti penghuni baru memutar video ini, berarti penghuni baru itu bisa dipastikan akan meninggal. Owen mengambil beberapa jerigen berisikan bahan bakar, lalu menyiramkan ke seluruh ruangan bawah tanah. Bermaksud ingin membakar ruangan itu, namun ternyata si iblis menghadangnya. Dia menyerang kepada Owen hingga berakhir api itu malah membakar tubuh Owen sendiri. Beberapa hari kemudian di tempat berbeda. Di sini kita diperkenalkan kepada seorang gadis bernama Iris bersama sahabatnya yaitu Kathy. Iris dan Kathy adalah dua orang yang dibesarkan dari panti asuhan. Setelah beranjak dewasa, mereka berdua harus mandiri, mencari uang untuk keberlangsungan hidup dan juga biaya kuliah mereka. Hidup di perkotaan dengan persaingan ketat, sulit bagi Iris untuk mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan. Terkadang mereka juga harus berpindah-pindah tempat tinggal, karena sudah tak sanggup lagi untuk membayar sewa apartemen. Pada suatu ketika, tiba-tiba Iris mendapatkan telepon dari nomor tak dikenal. Dia mendapatkan kabar tentang kematian ayahnya. Iris diminta untuk datang menemui seseorang. Ada sesuatu hal penting yang harus Iris ketahui. Singkatnya, Iris pun langsung datang seorang diri untuk menemui orang tersebut. Sesampainya di sana, cukup membuat dia terkejut karena ayahnya yaitu Owen tewas dengan tubuhnya terbakar. Di sana dia bertemu dengan seorang pengacara dari ayahnya yang bernama Otto Volger. Otto Volger mengatakan kalau dirinya adalah pengacara yang mewakili untuk memberikan warisan dari Owen. Diketahui memang Owen sengaja membiarkan Iris dari kecil diurus oleh panti asuhan. Entah alasan apa kenapa Owen menelantarkan Iris. Sepeninggalan Owen, Otto mengatakan kalau ayahnya meninggalkan warisan properti kepada Iris. Properti itu sebuah kafe bar tua yang selama ini menjadi tempat tinggal Owen. Sebuah bar yang memang sudah tidak dibuka lagi.
Setelah nanti Iris mendatangani surat kepemilikan, sepenuhnya bar ini akan menjadi milik Iris. Dan Iris juga dipersilakan jika dia ingin menjual semua aset peninggalan Owen. Otto berjanji akan membawa semua surat kepemilikan itu pada esok harinya. Sekaligus dia juga akan memberikan semua kunci ruangan. Setelah Iris melihat semua ruangan, ada salah satu ruangan yang membuat dia merasa aneh dengan ruangan tersebut. Seperti ada dorongan kuat untuk Iris memasuki ruangan itu. Namun untuk masuk ke ruangan itu, pintunya masih terkunci. Hari itu sudah menjelang malam. Iris meminta izin kepada Otto untuk menginap di sini saja. Dia tidak ada uang jika harus menginap di hotel. Tanpa ada rasa takut atau merasakan ada sesuatu, Iris pun mencoba menyamankan dirinya dan mencoba untuk tidur. Namun, pada saat tengah malam, Iris terbangun. Dia mendengar ada suara jam weker berbunyi. Disinilah mulai ada sedikit kekhawatiran, karena yang dia tahu, dia hanya tinggal sendirian di sini. Dengan sedikit memberanikan diri, Iris mencoba mencari di mana suara alarm itu berbunyi. Lagi-lagi Iris diarahkan kepada pintu ruangan tersebut. Sepintas dia melihat seperti ada seseorang yang melintas dari arah belakang. Dia kembali ke ruangan tengah dan tiba-tiba dia dikejutkan kehadiran seseorang pria tak dikenal. Ternyata pria itu adalah Neil, orang yang dulu sering menemui almarhum ayahnya. Neil tahu kalau Iris adalah pemilik baru tempat ini. Mencoba untuk menenangkan Iris kalau dia bukanlah orang jahat. Tujuan Neil sama seperti dulu, yaitu dia hanya ingin melihatnya. Iris tidak tahu apa maksud dari perkataan Neil. Tanpa banyak kata, Neil langsung menodongkan uang beberapa dolar sebagai imbalan jika Iris bisa membantu dirinya. Neil memberitahukan kepada Iris kalau istrinya ada di ruangan bawah tanah. Dan Neil datang untuk menemuinya. Dengan sesekali, Neil memohon. Neil juga berjanji akan memberikan uang 2.000 dolar jika Iris mau membantunya. Yang Iris tahu di sini tidak ada orang lain selain dia sendiri. Tapi Neil meyakinkan kalau istrinya ada di ruangan bawah tanah itu. Neil berjanji akan memberikan uang tambahan nanti setelah dia berhasil menemui istrinya. Semua ini membuat Iris tak habis pikir lelucon apa yang sedang dia hadapi. Iris benar-benar tak mengerti. Namun berhubung tawaran Neil yang cukup menggiurkan, apalagi kita tahu kalau Iris sedang butuh uang. Akhirnya dia sepakat akan membantu. Iris meminta Neil untuk datang pada esok malam, karena sekarang dia belum mendapatkan kuncinya. Semakin meyakinkan Iris kalau memang ada sesuatu di dalam ruangan tersebut. Di besok pagi Iris menemui Otto di sebuah kantor tempat Otto bertugas. Sebelumnya Iris diminta untuk mendatangani sebuah surat akte, di mana di surat itu tertulis nama-nama orang yang dulu pernah memiliki properti itu. Ternyata kepemilikan properti tersebut diberikan secara turun-temurun. Hanya orang-orang tertentu dan terpilih yang bisa memilikinya. Tertulisnya nama Iris di kertas itu, Iris resmi menjadi sang pemilik properti beserta semua yang ada di dalamnya. Selain memberikan kunci, Iris juga diberikan barang-barang bekas peninggalan Owen. Sesampainya di rumah, tak lama kemudian datanglah Katie. Sejak dari awal dia akan menemani Iris selama Iris tinggal di sini. Ceritalah Iris kepada Katie. Iris mengira kalau ayahnya selama ini membuka layanan jasa paranormal, di mana banyak orang-orang datang ke sini lalu membayarnya. Tak lama datanglah Neil. Sesuai perjanjian, Iris akan membantu Neil. Mereka bertiga pun lalu masuk ke ruangan bawah tanah itu, di mana Iris sendiri sebenarnya tidak tahu ada apa di dalam sana. Terlihat hanya ada sebuah kursi dan di belakang kursi ada sebuah lubang. Neil menghampiri lubang tersebut dan terlihat cukup aneh ketika Neil meminta kepada sesuatu yang ada di dalam lubang itu untuk keluar. Iris dan Katie masih menganggap ini semua hanya lelucon saja.
Tapi tak lama kemudian terlihat ada sesosok yang keluar dari dalam lubang itu. Sesosok yang wajahnya ditutupi oleh karung. Iris tak menyangka ternyata ada sesosok makhluk di dalam sana. Di sini barulah terungkap kalau ternyata Neil ingin menemui istrinya yang telah meninggal dunia melalui perantara sesosok makhluk itu. Yang membuat mereka ketakutan, makhluk tersebut malah menghampiri Iris. Tapi ketika Iris berkata berhenti, meminta dia jangan mendekat, sesosok itu langsung berhenti mematuhi perintah Iris. Mengetahui kalau si makhluk ada dalam kendalinya, Iris merasa punya kekuasaan dan menaikkan harga kepada Neil jika dia ingin makhluk itu membantu dirinya. Makhluk si kepala karung ternyata mempunyai kemampuan yang bisa memanggil arwah manusia yang sudah meninggal. Dengan cara si kepala karung menelan benda atau sesuatu yang ada hubungannya dengan arwah orang mati tersebut. Neil memberikan sebuah cincin yang dia kira itu adalah cincin mendiang istrinya. Tak lama setelah si kepala karung menelan cincin tersebut, mulai ada reaksi. Tapi tak pernah Neil duga, ternyata yang dia berikan sebenarnya adalah cincin milik ibunya sendiri yang sudah meninggal 20 tahun lalu. Si kepala karung merubah wajah menjadi sesosok ibunya Neil. Terjadi perselisihan antara Neil dengan ibunya. Ternyata dulu ibunya sebenarnya tidak menginginkan Neil lahir ke dunia. Sesosok wajah itu berubah menjadi sangat menakutkan. Dia sempat menghilang dan tiba-tiba datang langsung menyerang Neil. Iris meminta kepada dia untuk berhenti dan langsung menutup kembali kepalanya dengan karung. Sebelum kembali masuk ke dalam lubang, si kepala karung sempat melihat ke arah Iris. Dengan apa yang barusan terjadi, mereka semuanya tak menyangka kalau ini memang bisa dilakukan. Termasuk Neil sendiri baru percaya kalau dia bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Neil tidak kapok, itu tadi hanya kesalahan karena dia keliru memberikan barang kepada si kepala karung. Dia meminta kesempatan sekali lagi agar dia benar-benar bisa berkomunikasi dengan istrinya, yaitu Sarah. Dia berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi. Dan lagi-lagi dia menawarkan harga fantastis kepada Iris untuk bisa diberikan kesempatan satu kali lagi. Pada saat itu Iris tidak langsung setuju karena dia sendiri sangat shock dengan apa yang terjadi tadi. Tapi jika Iris berubah pikiran, Iris bisa menemui Neil. Sembari dia memberikan alamat rumahnya. Iris lalu membuka barang-barang peninggalan ayahnya. Mungkin saja ada petunjuk lain terkait apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dari sebuah tas dia menemukan video kaset rekaman. Dan saat memutarkan kaset tersebut, itu adalah rekaman video ayahnya. Dalam video ayahnya mengatakan, siapapun yang menonton video ini berarti Owen sudah gagal. Owen membuat rekaman ini bertujuan agar orang tersebut tidak melakukan kesalahan sama seperti apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Penghuni ini hanya ditempati oleh orang-orang khusus, seperti yang sudah dikatakan Owen sebelumnya. Jika nama pemilik baru sudah menuliskan namanya di kertas akta itu, otomatis sang pemilik akan menjadi wali. Sekaligus dia juga adalah sang penjaga antara dunia manusia dengan alam para roh. Dia juga sempat menyinggung soal lubang dan si makhluk kepala karung itu akan mematuhi sang penjaga, tapi dengan waktu yang terbatas. Si iblis kepala karung tidak akan menyakiti sang penjaga selama si iblis masih berada di dalam ruangan bawah tanah. Owen sangat mewanti-wanti untuk jangan berani-berani mendekati ruangan bawah tanah. Si iblis kepala karung mempunyai kekuatan bisa memanggil arwah orang yang sudah meninggal. Tapi Owen memperingatkan jangan memanfaatkan kekuatan dari si iblis. Karena siapapun yang mencoba memanfaatkan kekuatan si iblis, maka orang itu akan tergoda sampai dia terus akan memanfaatkan kekuatannya. Semakin kekuatan si iblis digunakan, maka si iblis itu akan semakin kuat. Tapi ada satu cara memanfaatkan kekuatan itu agar aman dan masih bisa dikendalikan.
Iris boleh memanfaatkan kekuatan tersebut, tapi hanya selama 2 menit saja. Dan jangan sampai melebihi waktu yang sudah ditentukan. Tapi walaupun itu bisa, semua tidak menjamin aman. Karena dengan cara apapun si iblis akan terus mencoba mempengaruhi pikiran manusia. Hingga manusia itu terlena dan tak sadar sudah masuk dalam perangkapnya. Tujuan utama si iblis kepala karung tak lain adalah ingin terbebaskan dari penjara ruangan bawah tanah itu. Dengan kejanggalan yang tak masuk di akal dan sudah terjadi, Kathy khawatir takut terjadi sesuatu kepada mereka. Dia mengajak Iris untuk pergi dari sini saja. Sayangnya Iris menolak. Dia beralasan hanya ini satu-satunya tempat yang dia miliki sekarang. Iris tidak mempunyai tempat tinggal lagi selain di sini. Apalagi Iris tahu kalau Neil adalah orang kaya. Dia akan membayar berapapun yang Iris minta, asal dia diberikan kesempatan satu kali lagi. Iris berjanji kepada Kathy, setelah Neil membayar apa yang dia mau, Iris pasti akan menjual properti ini. Memang resikonya sangat besar, tapi jika permintaan Neil terkabul dan berhasil, itu akan membuat Iris menjadi kaya raya. Iris mencoba memberi pengertian kepada Kathy. Iris sudah bosan hidup miskin. Mungkin dengan cara ini nasib Iris akan berubah. Sekali lagi Kathy mengatakan apa yang disampaikan oleh Owen dalam video. Semakin Iris menggunakan kekuatan si iblis, semakin dia akan terjebak dan terpengaruhi oleh bisikan si iblis. Sayangnya Iris sudah dibutakan oleh angan-angan kalau dia akan mendapatkan banyak uang. Iris merasa punya kendali atas kekuatan yang dimiliki si iblis. Selama si iblis mematuhi perintahnya, semua akan aman terkendali. Walaupun berat, Kathy akhirnya masih mau menemani Iris untuk beberapa hari lagi, sampai apa yang diinginkan Iris tercapai. Mereka kembali ke ruangan bawah tanah, lalu menuliskan jangan melewati tangga ini. Iris juga berkata kepada si iblis untuk mematuhi dirinya. Di keesokan hari, Iris menemui Neil untuk menyepakati perjanjian. Sedangkan Kathy yang berada di bar tak sengaja menemukan pas foto terjatuh. Tertulis di balik foto ada nama Otto Folger. Kathy lalu melihat dari surat kepemilikan properti, di mana dia menemukan ada nama Otto Folger yang juga pernah menjadi pemilik properti ini sebelumnya. Kecurigaan mulai Kathy temukan. Kathy mencoba mencari informasi dari internet. Dan ternyata ada sebuah berita yang memberitakan kalau Otto Folger sudah meninggal dunia karena bundir. Singkat cerita, setelah menyepakati kesepakatan, Iris, Neil, dan juga Kathy kembali melakukan pemanggilan arwahnya Sarah melalui kekuatan si iblis. Tapi sekarang Iris membuat peraturan sama seperti yang dulu pernah dilakukan, yaitu memberi waktu 2 menit saja. Tak lama, sesosok Sarah pun muncul dan berkomunikasi dengan Neil. Sebenarnya komunikasi Neil dengan Sarah tidak amat penting. Neil hanya ingin tahu apakah Sarah pernah berselingkuh atau tidak. Sempat terjadi perdebatan di antara keduanya, hingga tak terasa waktu 2 menit sudah habis. Kathy memberitahukan soal informasi yang ia dapatkan terkait pengacara ayahnya, yaitu Otto Folger. Otto Folger itu sebenarnya tidak ada, dia sudah lama meninggal dunia. Dan untuk memastikan itu, Kathy mengajak Iris ke kantor tempat Otto berada. Dan tak pernah Iris duga, ruangan kantor ketika dia bertemu dengan Otto memang tidak pernah ada. Kathy berusaha untuk menyadarkan Iris kalau ini benar-benar sudah tidak masuk di akal. Sementara di lain sisi, si iblis berusaha untuk terus mempengaruhi pikiran Iris. Dan apa yang ditakutkan Kathy pun memang terjadi. Iris benar-benar berubah. Dia terlena oleh angan-angan semu kalau properti ini milik dia. Iris enggan jika harus kembali ke kehidupan ketika dia hidup susah tak punya apa-apa. Bahkan teganya Iris menuduh Kathy kalau dia ingin merebut apa yang telah dimiliki Iris sekarang. Kathy yang sakit hati atas tuduhan itu memilih meninggalkan Iris di sana. Tapi sebagai seorang sahabat sejati, Kathy tidak lantas meninggalkan Iris yang sedang tersesat. Dia masih terus mencari cara agar Iris bisa terselamatkan. Bermodalkan nama tempat yang ada di balik foto Otto Folger, sampailah Kathy di sebuah rumah yang sudah terbengkalai.
Diketahui kalau rumah itu adalah rumah bekas kediaman Otto Folger. Dari rumah tersebut, Kathy menemukan banyak foto-foto orang terdahulu dan beberapa lembar kertas sebagai petunjuk bagi Kathy. Dari apa yang sudah Kathy dapatkan di rumah itu, dia akhirnya mengerti mungkin saja yang bisa menghentikan kutukan itu adalah Otto Folger sendiri. Iris harus mencoba menghidupkan arwahnya Otto Folger dan meminta petunjuknya. Namun sayang, saat Kathy akan memberitahukan informasi itu, HP Iris malah tidak aktif. Tak ingin terlambat, Kathy lalu bergegas kembali ke tempat Iris. Iris mencoba membakar kertas kepemilikannya. Mungkin saja dengan membakarnya akan menghentikan semua ini. Tapi semuanya sudah terlambat. Kertas itu tidak benar-benar bisa terbakar api. Kathy akhirnya datang kembali. Tapi Kathy tidak menemukan keberadaan Iris. Dia mengira Iris berada di ruangan bawah tanah. Kathy mencarinya ke sana. Namun dia dikejutkan ketika si iblis sudah ada di belakangnya. Si iblis menelan kertas yang dibawa oleh Kathy. Tak lama kemudian, arwah Otto Folger pun muncul. Tidak membuang waktu lagi, Kathy langsung menanyakan bagaimana cara untuk menghentikan kutukan yang terjadi. Otto berkata, sudah tidak ada harapan lagi. Tapi di sini Otto akan memberitahukan apa yang sebenarnya dan kenapa sejarah ini bisa terjadi. Semua yang terjadi sekarang sebenarnya sudah ditentukan pada 400 tahun yang lalu. Dulu ada satu persaudaraan kuno menemukan wanita sakti yang bisa menghidupkan orang mati. Persaudaraan itu mencoba menggunakan kekuatan dari si wanita. Namun pada waktu itu si wanita menolaknya. Persaudaraan itu marah, menuduh kalau si wanita adalah seorang penyihir, lalu membakarnya hidup-hidup. Kematian tidak menghalangi si wanita. Dia bangkit dari kematian dan menuntut balas kepada semuanya. Si wanita menebar kutukan wabah penyakit kepada semua masyarakat hingga banyak terjadi kematian. Untuk menghentikan kutukan, persaudaraan itu melakukan ritual gelap, memenjarakan si wanita di makam ruangan bawah tanah, meninggalkannya sendirian dan hampir terlupakan. Namun, berabad-abad kemudian, keturunan dari persaudaraan itu membuka kembali makamnya untuk menyalahgunakan kekuatannya sekali lagi. Naas, keturunan dari persaudaraan itu akhirnya meninggal tak tersisa. Dan sekarang satu-satunya penghalang si iblis agar terus terpenjara yaitu hanya si penjaga. Sebisa mungkin si penjaga harus bisa mencegah agar si iblis itu tidak bisa keluar. Arwah Otto Folger mengira Kathy adalah sang penjaga itu. Namun setelah dia tahu kalau Kathy bukan sang penjaga, tak lama sesosok itu langsung berubah dan menyerang Kathy. Sementara di lain tempat ternyata Iris ada di dalam kamar, sedang dalam keadaan mabuk berat. Dia baru tahu kalau Kathy kembali dari pesan handphonenya. Iris pun segera mencari Kathy ke ruangan bawah tanah. Dan suara teriakan Kathy terdengar berada di dalam lubang. Dengan sangat terpaksa Iris memasuki lubang tersebut. Tak lama mencari, untung saja Iris menemukan Kathy di sana. Di ruangan itu seperti sebuah labirin, di mana banyak jalan untuk bisa mereka lewati. Dan sampai pada akhirnya, Iris menemukan jasad Kathy yang sudah membusuk. Ternyata si iblis berpura-pura menjelma menjadi Kathy. Iris berusaha untuk keluar dari sana, dan untung saja datang Nell membantu. Atas kematian Kathy, Iris menjadi dendam. Kathy berjanji dalam dirinya kalau kutukan ini akan dia akhiri dengan dirinya, agar tidak ada orang lain lagi yang akan menjadi korban. Dia akan melawan dan akan menghancurkan si iblis. Mendengar itu, Nell pun akan mencoba untuk membantu. Namun ternyata perkataan Nell dusta. Justru dia memberikan obat tidur kepada Iris. Sementara dia datang kepada si iblis, memohon kepadanya agar Nell dijadikan sang penjaga baru. Nell benar-benar dibutakan oleh cintanya kepada Sarah. Tujuan Nell tak lain adalah hanya ingin bisa bertemu dengan Sarah. Dia juga menuliskan namanya di surat akte itu. Tapi semua apa yang dilakukan Nell tidak cukup untuk menjadikan dia menjadi seorang penjaga.
Dari balik tembok, Iris mengintip apa yang dilakukan oleh Neil. Dengan kebodohan Neil, si iblis sangat mudah mempengaruhi pikirannya. Dia menjelma menjadi Sarah, seolah-olah itu adalah Sarah. Sarah berkata dan membujuk kalau mereka sebenarnya bisa bersama kembali. Tapi selama penjaganya masih hidup, Neil tidak akan bisa mendapatkan Sarah kembali. Jika Neil ingin mendapatkan Sarah, Neil harus melenyapkan Iris terlebih dulu. Lalu si iblis pun memberitahu Neil kalau Sarah ada di balik tembok. Neil mengejar Iris, sempat terjadi baku hantam. Iris berusaha menyadarkan Neil kalau itu bukanlah Sarah. Tapi percuma saja, Neil benar-benar sudah dibutakan oleh cintanya. Sampai pada akhirnya Neil mendapatkan kedua tangan Sarah yang berada di ujung tangga. Neil melepaskan pegangan tangan Sarah hingga Sarah terjatuh dan tewas seketika. Dia membawa jasad Iris meminta kepada si iblis untuk memanggil arwahnya kembali. Ternyata peralihan sang penjaga itu bisa dilakukan hanya oleh orang yang dulunya pernah menjadi sang penjaga. Memanggil arwah Iris agar Iris mau menuliskan nama Neil di surat akta tersebut. Neil masih berharap Iris mau menuliskan namanya setelah apa yang sudah dia lakukan kepada Iris. Lalu tiba-tiba wajah Iris berubah. Matanya menghitam. Tak pernah Neil sadari kalau semuanya ini hanya jebakan dari si iblis. Si iblis berhasil mengambil jasadnya Iris yang selama ini sudah ia nantikan. Secara aturan nama Iris masih tertulis di akte dan Iris masih menjadi sang penjaga. Lalu sekarang tubuh Iris sudah si iblis kuasai. Dengan kata lain, sudah tidak ada yang harus iblis patuhi lagi. Dan Neil tewas atas kebodohannya sendiri. Di akhir film, si iblis benar-benar bisa hidup di alam manusia melalui tubuhnya Iris. Dia membakar properti itu hingga tak ada yang tersisa termasuk surat aktenya. Kemenangan telak bagi si iblis karena sudah berhasil mengelabui para manusia. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Apapun cerita dalam film ini hanya sekedar cerita belaka saja. Pada kenyataannya memang benar si iblis akan menggoda manusia. Tapi kita juga masih bisa melawan dengan berdoa, meminta perlindungan kepada Tuhan. Oke, mungkin sampai di sini ya guys ceritanya. Semoga apa yang ingin ceritakan dan sampaikan bisa menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.